sangat berbeda dengan laki-laki. Maka dari itu kenapa tidak dikatakan bahwa wanita akan meninggalkan akan ayah ibunya. Kenapa? Laki-laki dikatakan di dalam firman Tuhan katakan bahwa laki-laki akan meninggalkan akan ayah ibunya. Tetapi kenapa wanita kok tidak dikatakan wanita akan meninggalkan akan ayah ibunya? Ya, ini sesuatu revelation untuk kita. Mungkin banyak dari kita kurang mengerti akan hal ini. Ya, dulu saya juga bertanya-tanya, kenapa kok perempuan kok enggak meninggalkan rumah? Emangnya saya ikut mertua saya, gitu kan? Enggak, saudaraku. Karena memang wanita itu kalau saya boleh katakan ditakdirkan oleh Tuhan, memang diciptakan oleh Tuhan selalu under male authority. Setiap wanita katakan amin dulu. Oke? Wanita diciptakan oleh Tuhan ya, untuk di bawah male authority. Meskipun saudara menikah atau saudara tidak menikah, saudara ada di bawah male authority. Yaitu entah saudara di bawah otoritas daripada Adam ya, atau suami, atau saudara di bawah otoritas daripada orang tua, ya mungkin papanya, mungkin kalau papanya nggak ada, atau di bawah otoritas daripada Allah sendiri. Maka dari itu kalau saudara memperhatikan bahwa Hawa dibawa oleh dibawa oleh Allah, diberikan kepada, karena Hawa tidak bisa berjalan sendiri, karena dia harus ada di dalam authority. Kenapa Allah tidak mengatakan bahwa wanita akan meninggalkan orang tuanya? Karena wanita harus di bawah male authority. Entah di bawah daripada laki-laki, suaminya, atau di bawah daripada Allah sendiri. Maka dari itu, ya, kita bisa memperhatikan bahwa wanita tidak bisa keluar daripada orang tuanya begitu saja, sampai orang tuanya, ya, kalau saudara memperhatikan dalam pernikahan, siapakah yang akan menyerahkan mempelai wanita kepada mempelai pria? Amin, saudara? Saudara mulai mengerti akan hal ini? Karena wanita tidak bisa meninggalkan begitu saja. Tidak bisa meninggalkan begitu saja. Karena harus ada somebody yang memegang akan responsibility, yaitu orang tuanya, untuk memberikan kepada pasangannya ataupun suaminya, ya, untuk mempunyai responsibility yang sama. Jadi wanita diserahkan, bukan meninggalkan. Laki-laki datang sendiri. Maka itu tidak ditanya oleh pendetanya, siapakah yang menyerahkan laki-laki itu. Oke? Ya? Ada amin, saudara? Karena dia under God authority. Amin. Tetapi wanita diciptakan di dalam responsible daripada orang tua ataupun daripada Allah, yang mana Allah sendiri yang menyerahkan ataupun orang tuanya yang menyerahkan kepada responsibility kepada pasangan yang baru. Ya, amin. Ya. Aduh, rasanya ini kok waktunya begitu cepat ya. Saya akan cut banyak ini ya. Nah, saudara, kita tahu bahwa di dalam cerita ini kita kembali secara cepat ya. Tadi ada dua pohon. Yaitu pohon pengetahuan baik dan buruk, satu pohon apakah sudah ada keputusan? Belum. Adam tidak pernah mempunyai sesuatu keputusan. Adam mungkin delay keputusan. Padahal Allah memerintahkan semua pohon boleh kamu makan, tetapi pohon pengetahuan baik dan buruk tidak pernah makan. Nah, Adam setelah dijodohkan oleh Tuhan, Adam pergi honeymoon. Bersama dengan Hawa, dan Adam menceritakan kepada Hawa, wah ini kita makan dengan nikmat ini di restoran yang bernama Eden. Ya, semua boleh kamu makan. Mari kita nikmati dengan penuh sukacita, tetapi hanya ada pohon yang tidak boleh kita makan, yaitu pohon pengetahuan baik dan buruk. Emangnya demikian? No. Adam tidak pernah menceritakan kepada istrinya. Kalau laki-laki tidak pernah berbicara
tentang yang baik dan yang buruk, berbicara tentang firman Tuhan, berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, maka dari itu jangan heran kalau istri mulai menceng. Kalau istri mulai menceng, kalau suami tidak berbicara, maka dari itu istri akan berbicara kepada apa? Kepada uget-uget. Kepada ular, saudara. Berbicara kepada ular. Ular iblis akan berbicara kepada istri. Nah, Adam delay pada saat itu. Apa yang terjadi kalau Adam itu menunda akan keputusan yang sebenarnya tadi saya katakan, kalau Adam itu diizinkan kok oleh Tuhan untuk memakan pohon pengetahuan baik, bukan, untuk memakan pohon kehidupan, Tuhan izinkan bukan? Hah? Semua pohon boleh dimakan kecuali cuma satu. Pohon kehidupan boleh dimakan, saudara. Masalahnya Adam menunda. Adam menunda. Para anak-anak. Kalau firman Tuhan mengatakan, hormatilah orang tuamu, jangan tunda. Karena kalau saudara tunda akan hal ini, perintah Tuhan ini, maka dari itu akan terjadi suatu disaster. Adam menunda. Adam menunda akan hal ini. Maka dari itu apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ya, mungkin Adam hanya berpikir pada saat itu, wow, nanti Hawa akan tahu sendirilah. Ya. Adam mengalami sesuatu hal yang salah. Adam tidak menceritakan apa yang Tuhan perintahkan. Adam diberikan perintah oleh Tuhan untuk menjaga, memelihara, untuk taat kepada Tuhan, untuk rajin. Adam melupakan akan hal ini. Sehingga apa yang terjadi? Ya, apa yang terjadi di dalam pasal yang pertama, pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang yang di darat, yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan, tentulah Allah berfirman, semua pohon di dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Ya, ular mulai berbicara. Ular mulai berbicara di dalam kehidupan akan Hawa. Adam tidak menceritakan akan semuanya. Adam mengalihkan kepemimpinan kepada wanita. Wanitalah yang membuat suatu decision. Maka dari itu apa yang terjadi? Hawa di dalam ayat selanjutnya, karena saya mau cut banyak, ya, di situ kita bisa ketahui bahwa Hawa mengambil alih keputusan di mana dia membawa akan buah yang dilarang Tuhan diberikan kepada Adam. Sebenarnya kalau kita ketahui, Adam itu apakah lagi pergi bekerja jauh begitu? Enggak. Adam berada di situ. Maka dari itu Adam mengetahuinya, tetapi Adam itu sebagai seorang yang lemah. Maka dari itu kalau saudara mau kembali ke paradise, kita harus menjadi suami di mana tidak menjadi suami yang lemah, suami yang mengikuti akan perintah Tuhan, mengikuti suami sebagai suami yang mengetahui akan kepemimpinannya, mengetahui role-nya di dalam hidupnya. Adam sebagai orang yang lemah, maka itu Hawa harus mengambil alih. Nah, sebenarnya apa yang harus Hawa juga lakukan sebenarnya, meskipun mungkin iblis mengajak berbicara, ini ilustrasi daripada saya. Sebenarnya Hawa harus mengatakan, halo Pak Iblis, lebih baik silahkan berbicara dengan Pak Adam. Ada amin saudara. Kalau mengizinkan kepemimpinannya kepada Adam, mungkin tidak jatuh dalam dosa. Tetapi karena ketidaktahuannya, karena wanita mengambil alih akan kepemimpinannya, membuat sesuatu keputusan, maka dari itu terjadi sesuatu keturunan yang hancur lebur. Maka dari itu para wanita, kita dengan cerita ini boleh diingatkan di dalam relationship suami dan istri. Kita harus selalu ingat
bahwa ada sesuatu kedudukan di dalam